am. I'm making a new plan, rearranging. Never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kali ini kita bakal nge-update lagi salah satu informasi otomotif yang sangat menarik buat kalian yang mencintai atau menyukai mobil-mobil hatchback atau mobil-mobil city car. Yang ini adalah salah satu mobil yang menjadi primadona juga di Indonesia. Dan mobil ini adalah mobil Toyota Yaris. Nah, kita tahu bahwa Toyota Vios itu sudah masuk untuk facelift terakhirnya atau terbarunya sama dengan Toyota Yaris. Yang sebelum facelift terakhir Toyota Yaris itu ya bentuknya kayak gini. Ini adalah salah satu model Toyota Yaris yang waktu itu all new Toyota Yaris, kalau nggak salah dari setelah generasi bakpao, lalu kemudian ada satu generasi sebelum generasi ini. Dan ini termasuk salah satu mobil Toyota Yaris menurut saya yang paling menarik dari sisi desain, dan termasuk yang saya paling sukai dari sisi desain, di mana dia nggak yang terlalu membulat, rada memanjang dikit dan agak pipih. Jadi kesannya ini adalah city car atau hatchback yang sporty, dan kalau kita lihat di bagian depannya memang kelihatan keren juga. Lalu kemudian nggak cuma di bagian depannya Toyota Yaris yang edisi ini juga bagian belakangnya kelihatan sporty juga dengan apalagi kalau misalkan ditambahkan dengan spoiler pada bagian atas semacam kayak ducktail begitu untuk downforce pada saat mobil ini dipacu dalam kecepatan tinggi. Ini menjadi salah satu yang membuat mobil ini jadi terkesan sporty ya, hatchback atau city car yang sporty kalau kita lihat. Nah, untuk bagian bawahnya juga kalau kita lihat di bagian diffusernya ini kelihatan sporty juga dengan dua garis di bagian diffuser bawah yang membuat mobil ini juga sama, itu kesannya sporty dan kesannya kayak mobil yang sangat anak muda. Dan kalau kita lihat dari sisi desain untuk mobil ini juga nggak yang ketinggalan zaman, bukan nggak ketinggalan zaman juga ya, nggak yang terlalu kesannya kayak laki-laki banget tapi cocok untuk perempuan juga. Ini adalah salah satu desain Toyota Yaris menurut saya yang paling saya sukai, selain daripada desain bakpao yang itu sudah desainnya cukup lama bertahan dan cukup melegenda juga, apalagi yang Yaris bakpao waktu itu yang TRD Sportivo itu yang keren banget. Nah, setelah itu lalu kemudian ada facelift terakhir, bentukannya kayak gini. Ini juga kelihatan cukup menarik ya juga. Dan kalau kita lihat di Toyota Yaris ini tuh mirip-mirip Lexus untuk bagian grillnya dengan tarikan yang agak mirip segitiga gitu, segitiga kepotong dikit dengan dipotong di bagian logo Toyota itu. Dan ini adalah salah satu desain Toyota Yaris juga yang menurut saya keren. Dan kalau nggak salah di generasi ini itu muncul Yaris GR juga, atau GR Yaris kalau nggak salah generasi ini juga yang GR Yaris, tapi ada juga yang muncul yang Yaris GR, ya kayak gitulah. Dan kalau kita lihat di desain bagian ini kelihatan lebih menarik juga. Perbedaan di bagian bumpernya itu sangat kelihatan kentara, termasuk di bagian lampunya juga kalau kita lihat tarikannya agak berbeda, ada garis dari grillnya yang seolah memanjang masuk ke bagian dalam lampunya yang membuat mobil jadi kelihatan lebih keren dan lebih sporty lagi untuk sisi depannya. Kayak di bagian fog lamp itu kayak ada lubang angin yang masuk ke dalam untuk pendinginan bagian rodanya. Sekalipun ya itu hanya aksesoris, tapi ya cukup untuk mendongkrak tampilan daripada mobil ini. Untuk bagian belakang kurang lebih masih sama dengan generasi sebelumnya. Untuk bagian belakangnya praktis, yang berubah bagian depannya, ducktailnya juga masih sama, bentukan lampunya kurang lebih masih sama, rear undergarnisnya juga atau bumper bagian bawah belakang juga kurang lebih sama, ya kurang lebih sama lah untuk sisi belakang daripada si Toyota Yaris sebelum ini dan untuk yang sekarang ini. Nah, lalu kemudian baru-baru kita dapat info bahwa Toyota Yaris itu diluncurkan kalau nggak salah di Thailand dengan harga ya kurang lebih di angka 240-an sampai 300 jutaan. Yang ini adalah Toyota Yaris yang menurut saya ini lebih keren lagi kalau kita lihat tampilannya. Mantep banget. Untuk lampu depannya mirip-mirip Toyota Corolla kalau menurut saya untuk bagian depannya, dan ini kelihatan sangat sporty. Dan untuk bagian grillnya juga kalau kita lihat kayak semacam kayak mulut yang doer gitu, yang menganga, yang bagian hitam-hitam itu kayak giginya gitu, kayak apa ya, ini kayak sangar banget kalau kita lihat. Padahal ini kalau kita lihat ini adalah mobil yang city car atau hatchback yang harusnya cocok untuk laki-laki dan perempuan,
Tapi ini adalah versi laki-laki dan perempuan daripada Toyota Yaris yang lebih sangar kalau kita lihat di bagian depannya. Ini memang tampilannya jadi luar biasa mantap seperti ini. Dan buat kalian yang benar-benar menjadi pecinta Toyota, khususnya Toyota Yaris, menurut kalian dengan desain Toyota Yaris edisi terbaru kayak gini, itu gimana? Apakah ini lebih menarik dari desain sebelumnya, atau bahkan desain sebelumnya jauh lebih menarik daripada ini? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, kalian bebas untuk berpendapat. Nah, selanjutnya ini kalau kita lihat untuk bagian lampunya semacam kayak ada taringnya ya, ada taring bagian bawahnya yang di situ kelihatan ada garis DRL atau positioning lamp juga bisa disebutkan kayak gitu. Dan kalau kita lihat overall bodinya ini dual tone atau two tone, di bagian atasnya warna hitam, di bagian bawah beda lagi warnanya. Nah, ini kelihatan mantap kalau menurut saya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi depannya, ini yang membuat Toyota Yaris ini menjadi lebih keren lagi. Ini bener-bener muka Toyota Yaris yang berubah total kalau kita lihat dari sisi desain. Nah, kali ini kita ngebahas dari sisi desain aja ya. Kita ngebahas dari sisi desain, nanti kita jelasin dari sisi spesifikasinya. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah ada fog lamp juga yang kelihatan fog lampnya dibikin warna hitam kayak gitu, dan itu semacam kayak kamuflase di bagian di bagian sampingnya, dan itu nggak kelihatan jelas sebagai fog lamp. Dan kalau kita lihat lampunya udah pakai proyektor kayak mata yang menyala gitu, terus bagian bawah ada alisnya. Maco banget nih kalau kita lihat. Dual tone, even cover spionnya juga dibikin dengan warna hitam, itu mengesankan kesan Yaris yang sangat amat garang. Dengan housing grill yang memanjang dari kiri ke kanan, dengan warna grill yang dibikin black glossy, ini juga yang membuat mobil ini jadi kelihatan sangat keren dan menarik untuk kalian bawa pulang. So, buat kalian pecinta Toyota Yaris, menurut kalian apakah menarik untuk membawa pulang Toyota Yaris? Tentu kalian yang menentukannya. Dan kalau kita lihat lampunya sekali lagi pakai proyektor, tapi kalau kita lihat untuk lampu seinnya itu posisinya agak ke dalam, dan dia itu masih pakai halogen sepertinya kalau kita lihat. Nah, untuk sisi depannya menurut saya Toyota Yaris ini benar-benar keren, benar-benar maco tetap untuk laki-laki, dan tetap kelihatan keren harusnya untuk dipakai oleh perempuan. Dan kalau kita lihat bagian belakangnya itu sama, masih menggunakan shark fin antena. Lalu kemudian untuk spoilernya yang ada di bagian atas beda dengan dua generasi sebelumnya. Ini dibikin lebih simple, dia lebih compact gitu, nggak yang sebelumnya yang kayak mobil rally banget. Ini enggak, ini dibikin lebih lebih compact dengan tarikan lampu yang kurang lebih masih sama, cuman ada agak guratan ke samping dalamnya, dari di bagian samping agak ke depan, itu yang membuat agak berbeda di bagian lampunya. Dan untuk lampunya kalau kita lihat lampu senya masih pakai halogen, untuk yang lainnya kalau kita lihat sebenarnya udah pakai LED, ada wiper belakang juga, lalu kemudian high mount stop lamp dilengkapi di bagian mobil ini. Nah, terus untuk bagian bawahnya, atau rear undergarnish-nya mobil ini juga menampilkan tampilan yang super keren menurut saya, karena di bagian bawah kelihatan ada diffuser, dan di bagian samping kiri kanannya kelihatan ada fog lamp atau reflektor ya, semacam kayak fog lamp, dan di bagian atasnya semacam kayak ada lubangan angin lagi yang untuk pendinginan bagian pengereman. Biasanya kalau itu mobil-mobil balap termasuk untuk bagian aerodinamisnya juga biasanya seperti itu. Tapi sekali lagi untuk bagian rear undergarnish-nya atau rear bumpernya di bagian belakang itu dengan 4 guratan yang mengesankan, biasanya itu ada di mobil-mobil rally atau mobil-mobil balap. Waduh, keren. Nah, dari sisi samping nih kalau kita lihat ya, untuk mobil ini juga velgnya dia udah pakai velg dual tone perpaduan antara warna hitam dengan warna silver. Dengan pengereman depan belakang harusnya udah pakai cakram lah ya. Harusnya udah pakai cakram, harusnya. Dan kalau kita lihat untuk handle pintunya juga sama, dibikin sewarna dengan body, dan nggak ada lagi side skirt di bagian sebelah kirinya. Ya kecuali nanti mungkin keluar yang Toyota Yaris yang versi Hikers, yang selama ini kelihatan kayak Yaris crossover. Itu lebih dibikin beda lagi untuk Yaris yang versi itu. Nah, untuk cover spionnya seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa ini dibikin dengan finishing warna hitam glossy, yang di situ ada lampu seinnya juga, dan di bagian tangkai bawah spionnya ini disematkan kamera. Which is mobil ini harusnya support buat kamera 360, dan harusnya di bagian depan juga ada kameranya. Kalau kita lihat di posisi dudukan plat untuk bagian depannya itu dilengkapi dengan kamera juga. Dan ini penempatan kamera untuk bagian tangkai spionnya itu sangat cerdas menurut saya, karena nggak ditaruh di bodi spion, tapi ditaruh di tangkai spion. Jadi kalau misalkan kita masuk di gang yang sangat amat sempit,
even spionnya dilipat, maka fungsi kamera 360-nya masih tetap worth it. Ini desain yang menurut saya harusnya banyak dicontoh oleh mobil-mobil yang masih menggunakan kamera di bagian bodi spionnya. Nah, untuk lampunya ini yang menarik. Ini apalagi kalau misalkan posisi DRL-nya menyala kayak gini, ini membuat mobil jadi kelihatan lebih hidup. Untuk lampunya, lampu utamanya harusnya udah pakai proyektor, LED proyektor, dan untuk lampu sennya kelihatan banget itu masih pakai bohlam atau halogen. Dan it's okay, nggak ada masalah menurut saya. Yang jelas untuk tampilan lampunya beda banget dengan desain lampu sebelumnya, dan ini membuat mobilnya kelihatan kayak mobil yang naik kelas ke kelasnya Corolla. Kalau nggak salah kayak gitu. Atau GR Corolla, GR apa sih? Yang terakhir itu intinya ada GR Yaris dan ada lagi di atasnya. Nah, untuk bagian belakangnya ini kesannya masih sama banget dengan edisi Toyota Yaris sebelumnya. Makanya Toyota Yaris ini disebut sebagai Toyota Yaris facelift. Bukan all new Toyota Yaris, karena kalau kita lihat perbedaan untuk bagian belakangnya nggak begitu banyak kalau kita bandingkan dengan edisi sebelumnya. Dan kalau kita lihat untuk bagian belakang ini remnya sepertinya dia masih pakai tromol. Sayang banget. Harusnya udah pakai cakram dong biar ya naik kelas, tapi ya kayak gini lah adanya dan menurut kita udah cukup banget. Dan ini desain Toyota Yarisnya memang kelihatan keren banget dan kelihatan menarik untuk kalian bawa pulang. Nah, selanjutnya untuk sisi interior ini masih kurang lebih sama dengan sebelumnya. Di bagian setir kalau kita lihat udah dilengkapi dengan audio switch, lalu kemudian dibalut dengan kulit juga yang harusnya setirnya bisa untuk pengaturan naik turun maju mundur. Head unitnya di bagian tengah ukurannya cukup besar. Untuk desain dashboardnya masih biasa aja, kalau menurut saya nggak ada kesan yang elegan atau mewah, nggak yang luar biasa banget. Tapi kalau kita lihat spion tengahnya, dia udah pakai spion tengah yang elektrokromatik. Ini adalah loncatan baru juga yang harusnya ya maybe sama dengan generasi sebelumnya, tapi ini membuat mobil ini jadi kelihatan lebih mewah, lebih megah lagi kalau kita lihat. Dan untuk bagian bawah kelihatan transmisinya menggunakan transmisi otomatis dengan jok kulit yang menggunakan desain yang menawan juga, warna merah oranye kayak gitu dengan paduan warna hitam. Nah, mobil ini sama seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita lihat ada ada kamera di kaca spion, berarti mobilnya biasanya pakai kamera 360, dan memang benar di head unitnya itu mobil ini support untuk kamera 360, jadi kita bisa melihat segala sisi pada saat kita masuk di gang sempit. Dan untuk mobil ini jok baris keduanya kalau kita lihat dia udah dilengkapi dengan 3 headrest. Jadi mobil ini praktis benar-benar buat 5-seater. Benar-benar buat 5-seater. Kalau misalkan nggak ada headrest bagian belakang, sebenarnya dia tetap 5-seater, tapi di bagian tengah harusnya anak-anak. Karena harusnya penumpang itu support buat headrest. Ada headrestnya lagi gitu. Dan kalau kita lihat di bagian sebelah kiri ada kantong joknya atau seat back pocket. Di bagian kiri kanan depannya itu ada seat back pocketnya. Nah, ini yang tentunya menarik di mobil ini. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita baca literaturnya bahwa Toyota Yaris edisi terbaru ini menggunakan desain DNGA atau platform DNGA. Itu desainnya benar-benar berubah total sama seperti Toyota Vios yang sebelumnya udah launching dan udah dipasarkan termasuk di Indonesia. Meski penjualannya merosot, Yaris Thailand merupakan salah satu andalan untuk kelas Eco Car, yang termasuk salah satu mobil Eco Car. Dia ada yang 1200 cc ternyata di Thailand. Ya kayak itulah. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan head unit 9 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto pastinya support untuk mobil ini. Dan seperti sebelumnya tersedia Toyota Safety Sense yang di dalamnya ada pre-collision system plus lane departure alert, blind spot monitoring, dan rear cross traffic alert atau RCTA itu lengkap di mobil ini. Nah, Toyota Yaris memberikan beberapa opsi untuk bagian interiornya termasuk warna merah. Ada 3 opsi untuk pakai aksesoris mengikuti regulasi Eco Car yang ada di Thailand. Jadi ini mobilnya masih ada di Thailand. Nggak tahu kapan masuk Indonesia, harusnya kalau misalnya udah dari Thailand, ya dekat lagi masuk Indonesia. Biasanya kayak gitu, dan di sana memakai mesin 1200 cc. Kenapa nggak pakai turbo aja sekalian? 1200-nya 4 silinder. 1200 4 silinder, oke. Peredamannya nggak begitu bergetar, tapi yang jelas tarikan bawahnya mungkin agak berat ya. Mungkin ya. Dengan dual VVT-i dengan output 90 PS dan torsinya di angka 120 Nm, apalagi pakai transmisi CVT.
Nah, itu yang bisa kita update kali ini tentang si Toyota Yaris. Menurut saya, menurut kami, ini adalah salah satu mobil yang harusnya benar-benar bisa mengalahkan Honda City Hatchback. Harusnya benar-benar bisa mengalahkan Honda City Hatchback dengan generasi terbaru Toyota Yaris, dan harusnya Toyota Yaris lebih menarik dari itu. Dan ya, selain Honda City Hatchback, mobil ini juga bersaing dengan Mazda 2 yang hatchback, bukan yang sedan. Well, itu yang bisa kita update kali ini. Informasinya kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan, dan kita ketemu pada 4 Auto News berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.